Sebagaimana kita ketahui, sel Hashirama akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk pemakainya. Seperti inikah kekuatan baru Naruto setelah ditanamkan sel Hashirama? Dalam episode 10 dan 11 serial Boruto, sel Hashirama nampak menjadi perbincangan setelah Sai menemukan adanya hal-hal yang berhubungan dengan sel Hashirama di lokasi kejadian, tempat di mana Ghost, sebutan yang diberikan Boruto terhadap bayangan hitam, menyerap cakra orang-orang sekitar. Apa sebenarnya peran sel Hashirama terhadap fenomena bayangan hitam yang sedang terjadi? Kekuatan yang akan kita bahas kali ini merupakan kekuatan baru Naruto dari sel yang baru ditanamkan di tangan kanannya tersebut. Sebenarnya apa sih sel Hashirama yang dibicarakan tersebut? Menilik kisah Hashirama sendiri, ia merupakan seorang pemimpin klan Senju sekaligus Hokage pertama dan pendiri Konoha bersama rival abadinya yaitu Madara Uchiha. Semasa hidupnya Hashirama dijuluki sebagai Dewa Shinobi karena kemampuannya yang sangat menakjubkan dengan Kekkei Genkai khasnya yang sangat luar biasa, Mokuton, elemen kayu. Bukan hanya itu, jika membandingkan kekuatan medis Tsunade dengan kekuatan yang dimiliki Hashirama, kemampuan Tsunade tentu bukan apa-apa. Hashirama mampu meregenerasi lukanya tanpa memerlukan segel tangan terlebih dahulu. Mampu meregenerasi luka di tubuhnya dengan cepat bukanlah hal yang mustahil. Melihat Hashirama sendiri merupakan keturunan anak kedua Rikudo Sennin yang dianugerahi tubuh kuat Sennin. Yap, itulah yang menjadi alasan mengapa banyak shinobi mengincar sel Hashirama. Bukan hanya kekuatan yang berlipat ganda saja dari sel tersebut, tapi juga tubuh yang berlipat kali lebih kuat dengan daya hidup yang lebih lama. Yap, kamu tentu bisa membayangkan sendiri. Sejak awal Naruto merupakan shinobi yang tentunya luar biasa kuat. Bisa dibilang shinobi terkuat di Konoha. Dan sekarang ia mendapatkan sel Hashirama di tangan kanannya. Tentu jika ia mendapatkan kekuatan baru dari sel Hashirama tersebut, kekuatannya akan sangat mengerikan. Sebelum membahas hal tersebut, ada beberapa fakta yang perlu kalian ketahui. Bukan hanya Naruto, beberapa shinobi ini juga menggunakan sel Hashirama. Berikut adalah daftar pengguna sel Hashirama. Shinobi pertama yang menggunakan sel Hashirama adalah Madara. Ketika Madara sekarat dan nyaris tewas dalam pertarungan lembah kematian, dengan liciknya ia menggigit lengan Hashirama dan mendapatkan seonggok daging yang kemudian ia pindahkan ke tubuhnya yang saat itu tengah terluka dengan tujuan untuk mendapatkan sel Hashirama. Dengan menanamkan sel Hashirama tersebut ke tubuhnya, Madara mampu membangkitkan Rinnegan. Hal tersebut dikarenakan ia berhasil menggabungkan sel reinkarnasi Ashura dan Indra serta ingin mendapatkan kekuatan Rikudo Sennin. Yap, Madara mampu bertahan hidup dengan bantuan sel Hashirama dan kekuatan patung Gedo Mazo. Tujuan utamanya adalah Tsukinome. Madara mendapatkan mata Rinnegan karena sel Hashirama yang ia tanamkan dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tidak semua Uchiha yang ditanami sel Hashirama akan memiliki mata yang berevolusi menjadi Rinnegan. Contohnya saja Obito. Walaupun dalam tubuhnya tertanam sel Hashirama, namun matanya tidak berevolusi seperti Madara. Shinobi selanjutnya yang menggunakan sel Hashirama adalah Orochimaru. Masih belum diketahui bagaimana Orochimaru mendapatkan sel milik Hokage pertama itu. Meskipun demikian, jika kita melihat bahwa sosok Orochimaru merupakan seorang yang jenius, tentu bukanlah perkara sulit baginya untuk mendapatkan sel langka sebagai bahan percobaan yang ia lakukan. Sebagaimana kita ketahui, Orochimaru menanamkan sel Hashirama ke tubuhnya ketika ia membangkitkan para Hokage terdahulu. Dengan begitu ia tetap mampu mengontrol Hashirama dan Tobirama yang memiliki cakra jauh lebih besar, walaupun kesulitan. Kemudian ada salah satu mantan Hokage sementara, Danzo. Danzo sebagai ketua pasukan khusus di Konoha sangat berambisi untuk menjadi Hokage. Namun ia menyadari bahwa kekuatannya saat itu masihlah sangat terbatas sehingga dengan liciknya ia mengambil mata siswi untuk mendapatkan saringan. Dengan bantuan Orochimaru ia berhasil mentransplantasikan saringan siswi. Bahkan dengan cara menanamkan sel Hashirama sebagai wadah saringan. Shinobi keempat yang menggunakan sel Hashirama adalah Yamato.
sebagai satu-satunya shinobi yang berhasil bertahan hidup dari eksperimen Orochimaru yang menanamkan sel Hashirama pada beberapa anak kecil. Hal tersebut menjadikan Yamato sebagai satu-satunya shinobi yang mampu menguasai Mokuton hingga saat ini. Ya, walaupun tidak sehebat Hashirama, namun Mokuton miliknya tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan kemampuan yang ia miliki tersebut, ia dapat mengurung Kyuubi dalam bentuk cakra. Selanjutnya adalah Obito Uchiha. Pada saat Perang Dunia Shinobi ketiga, Obito sempat tertimbun reruntuhan batu demi menyelamatkan Kakashi. Saat itu para shinobi mengira bahwa Obito telah tewas. Namun ternyata saat itu Obito masih hidup dan ia diselamatkan oleh Madara. Melihat kondisi Obito yang sangat mengenaskan, Madara kemudian menanamkan sel Hashirama sebagai ganti tubuh Obito yang hancur akibat reruntuhan batu. Sel tersebut ditanamkan di tubuh sebelah kanannya. Dengan itu pun ia dapat menggunakan Mokuton dengan baik. Madara mengatakan pada Obito, "Kau tidak akan bisa membangkitkan Rinnegan tanpa kekuatan Senju dan Uchiha yang digabungkan." Menjelang Perang Dunia Shinobi keempat, Obito kemudian pergi ke makam Nagato dengan tujuan mengambil Rinnegan Madara kembali. Zetsu berwarna putih ini merupakan makhluk percobaan yang diciptakan oleh Madara dengan menggunakan sel Hashirama. Setelah Madara meninggal, Zetsu menjadi pembimbing Obito untuk menjalankan rencana mata bulan. Zetsu putih sendiri memiliki kemampuan yang dapat menyatu dengan pohon, sehingga dapat berpindah tempat dengan sangat cepat dari satu pohon ke tempat lain. Bisa dibilang ia merupakan peniru terhebat, di mana Byakugan serta shinobi tipe sensor pun bahkan tidak dapat membedakannya, seperti saat ia menyamar sebagai Kisame dan Neji. Tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan mampu membelah diri menjadi ribuan serta dapat menghisap cakra lawan. Untuk Zetsu spiral yang merupakan bagian dari Zetsu Putu juga dapat membungkus tubuh seseorang. Para Zetsu ini juga saling terhubung satu sama lain. Mereka saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Yap, shinobi terakhir yang menggunakan sel Hashirama adalah Naruto. Akibat duel melawan Sasuke, Naruto harus rela kehilangan lengan kanannya. Namun berkat kemampuan Tsunade yang sangat ahli di bidang medis, akhirnya Naruto mendapatkan lengan kanannya kembali. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Lengan kanannya tersebut dapat kembali dengan menggunakan sel Hashirama. Melihat beberapa shinobi yang jadi begitu kuatnya setelah mendapatkan sel milik Hokage pertama itu, kalian tentu dapat menyimpulkan sendiri seperti apa kekuatan yang akan didapatkan Naruto. Bisa dibilang Naruto jelas akan mendapatkan kekuatan baru yang sangat mengerikan dari hasil sel Hashirama yang ditanamkan di tubuhnya. Kekuatan baru apa saja yang akan didapatkan Naruto? Setelah mendapatkan sel Hashirama di tubuhnya, Naruto tentu secara otomatis memiliki sebagian dari kekuatan Hashirama, seperti kekuatan menguasai Jutsu Mokuton, penyembuhan diri sendiri dan banyak lagi. Hal ini membuktikan bahwa Kawaki tentu tidak akan dapat mengalahkan Naruto dengan mudah. Meskipun belum terbukti, teori mengenai kekuatan baru Naruto tersebut tentu masuk akal. Jadi setelah kalian membaca beberapa penjelasan di atas, kalian tentu dapat menyimpulkan bahwa sel Hashirama merupakan benda yang sangat menjanjikan yang mana dapat memberikan orang yang memakainya menjadi lebih kuat, dapat beregenerasi lebih cepat dan lain sebagainya. Hal tersebut pula lah yang mendorong berbagai shinobi peneliti menggunakan sel milik Hokage pertama ini sebagai bahan penelitian. Dalam Boruto episode 10 juga dikatakan bahwa kasus-kasus ghost yang terjadi masih berkaitan dengan teknologi modern dan penelitian yang berhubungan dengan sel Hashirama. Kira-kira menurut kalian apakah ada kaitannya antara sel Hashirama dengan bayangan hitam yang menyerap cakra? Kira-kira siapa dalang di balik ini semua? Dan apa tujuan yang sebenarnya? Masih banyak sekali misteri yang belum terpecahkan dan ceritanya masih sangat menarik untuk diikuti. Jadi berikan pendapat kalian mengenai sel Hashirama di kolom komentar ya.